Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Pimpinan KPK baru ini yang milihin Jokowi loh. Ya. Makanya salah satu yang harus dilakukan. Iya kan? Panselnya kan panselnya Pak Jokowi. Iya. Terus 10 nama dikirim ke DPR. Pas Prabowo belum dilantik. Jadi di ujungnya Jokowi banget. Jadi ini orangnya Jokowi nih. Jadi salah satu cara menurut saya kalau misalnya Prabowo ingin membuktikan saya punya bayangan nih gimana ke depannya pemberantasan korupsi, harusnya tuh partainya di DPR tolak semuanya. 10 calon itu yang udah dipilihkan oleh Jokowi. Tapi Pak Jokowi intensinya memang mau merusak KPK gitu. Uang juga ya. Bawah bisa dilepas, bisa masuk terus ya. nanti dulu bawahnya dulu bang. Sama. Jon agak kasih jarak Jon. Nah Sama. Terus ini bawah. Terus kosong bawah. lagi. Sama. Buka ya semua dulu. Jadi kita udah bukanya begini. Ini juga. Iya itu ya. Itu juga tuh kayaknya. Sama. Bukan bentuknya. Oh ini uang. Iya, sama tapi menjadi kardus. Ini uang semua ya Pak. Seorang warga negara asing asal Cina, inisial YH, lakukan aksi penambangan emas ilegal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dari hasil penyelidikan, volume batuan biji emas yang tergali sebanyak 2.687,4 meter kubik dari 2 lokasi. Pelaku ini beraksi dengan gali lubang tambang lalu melakukan pemurnian. Hasil emas itu kemudian dibawa keluar dari terowongan dan dijual dalam bentuk biji atau bulion emas. Akibat pertambangan emas tanpa izin ini, negara alami kerugian. Nilainya fantastis, yakni capai 1.020 triliun rupiah. Jumlah itu berasal dari hilangnya cadangan emas sebanyak 774,27 kg dan perak sebanyak 937,7 kg. Anak mantu Jokowi kebal hukum. Sekarang baru terungkap kan bahwa Bobi Nasution itu diungkapkan Gubernur Maluku Utara Julgani Kasuba, dia pernah panggil oleh Bobi ke Medan untuk kemudian membicarakan mengenai investasi yang disebut dengan Blok Medan itu. Dan Anda juga tahu ternyata bukan Bobi yang memiliki perusahaan tersebut, tapi atas nama Kahiyang Ayu, anaknya Jokowi yang nomor 2. Anda tahu laporan ini udah diomongin sama Faisal Basri berbusa-busa dan kemudian mengatakan bahwa datanya sahih, itu berasal dari KPK ya, informasi dari KPK, dan juga sudah diberitakan oleh Harian Kompas. Anda tahu ada seorang dosen dari UNJ juga pernah melaporkan dari mana uang yang didapatkan oleh anak-anak dan mantu Jokowi untuk bisnis. Jokowi kalau Anda lihat dari berbagai wawancara ya, itu mengatakan bahwa ini bisnis kecil-kecilan, bisnis jualan pisang, ada yang jualan martabak. Tapi dari laporan elektronik book yang diterbitkan oleh Tirto.id, di situ jelas-jelas bahwa uang yang didapat oleh anak-anaknya itu dalam tanda kutip investasinya itu berasal dari perusahaan-perusahaan nasional yang waktu itu juga mengalami persoalan bakaran hutan yang terjadi di Republik ini ya. Ada yang ngasih 1 juta US dollar, ada yang ngasih sekian miliar rupiah dan sebagainya ya. Nah, apakah kemudian itu pernah disidik atau diselidiki oleh KPK, kejaksaan ataupun kepolisian? Nggak pernah. Harusnya anak-anak Jokowi dan juga mantu Jokowi harus diperlakukan sama di muka hukum. Equality before the law. Teman-teman tahu tidak? Uang hasil korupsi suami Sandra Dewi yang senilai 271 triliun. Bila kita habiskan 1 miliar setiap hari, butuh waktu 742 tahun untuk menghabiskannya. Bayangkan 742 tahun berapa keturunan. Bila usia rata-rata manusia 65 tahun, maka membutuhkan 11 keturunan untuk mencapai angka 742 tahun tersebut. Pemirsa, lembaga riset Data membeberkan negara-negara yang memiliki utang tersembunyi kepada Cina, dan ternyata Indonesia masuk ke dalamnya. Besarannya pun fantastis, mencapai 17,28 miliar dolar Amerika atau setara dengan 266 triliun rupiah. Dalam hasil riset Data yang dirilis akhir September, nama Indonesia termasuk ke dalamnya.
Indonesia disebut memiliki utang tersembunyi kepada Cina sebesar 17,28 miliar dolar Amerika atau setara dengan 266 triliun rupiah. Utang ini sebesar 1,6% dari produk domestik bruto. Di luar utang tersembunyi ini, Indonesia juga menerima pinjaman setara 4,42 miliar dolar Amerika atau setara dengan 63 triliun rupiah pada periode yang sama melalui skema Official Development Assistance. Selain itu juga tercatat pinjaman sebesar 29,96 miliar dolar Amerika atau setara dengan 427 triliun rupiah. Pinjaman ini diperoleh melalui skema Other Official Flow. Selain Indonesia, ada 9 negara lainnya yang menerima pinjaman dari Cina melalui 2 skema itu. Cina juga memberikan utang tersembunyi kepada Laos, Angola, Namibia, Brunei Darussalam, Kazakhstan, Papua Nugini, hingga Turkmenistan. Lembaga EDData mendefinisikan utang tersembunyi sebagai utang yang diberikan Cina kepada negara berkembang yang bukan melalui pemerintah negara peminjam, melainkan melalui perusahaan negara, bank milik negara, perusahaan patungan dan swasta, serta Special Mission Vehicle. Utang ini sebagian besar tidak muncul di neraca pemerintah masing-masing negara. Namun, kebanyakan penerima utang akan mendapatkan manfaat melalui perlindungan pemerintah secara eksplisit maupun implisit. Data menganalisis 13.427 proyek pembangunan Cina senilai 843 miliar dolar Amerika di 165 negara selama periode 18 tahun hingga akhir 2017 untuk mengungkap besaran utang tersembunyi dari proyek PRI. Langsung saja kita berbincang dengan 2 orang narasumber yang sudah kami perkenalkan tadi pemirsa. Saya pertama ke Bang Rizal Ramli. Bang Rizal, kalau misalkan memang utang ini nggak ketahuan sama negara dan tadi di informasinya kebanyakan penerima utang mendapatkan manfaat melalui perlindungan pemerintah secara eksplisit maupun implisit. Nah, ini dampaknya apa, Bang Rizal? Apakah ini artinya negara tahu dan ini mungkin difasilitasi oleh negara atau seperti apa, Bang Rizal? Bisa sebetulnya difasilitasi oleh negara. Cuman pemberi pinjamannya itu BUMN Cina atau perusahaan swasta Cina. Ya, jadi harusnya sih harus masuk di dalam data utang piutang kita. Itu lembaga research itu dari Williams Towns di Massachusetts, lumayan kredibel. Jadi angkanya saya kira benar. Nah, pertanyaannya, banyak dari angka-angka ini tidak tercatat sebagai utang negara. Jadi kalau kita tambahkan ke utang negara yang sudah banyak sekali, itu utang negara kita makin besar dan tidak terkendali. Ya, hari ini kan untuk bayar pokoknya aja 400 triliun. Untuk bayar bunganya saja hampir 370 triliun. Total itu 770 triliun satu tahun. Apalagi utang yang tidak tercatat ini bisa-bisa lebih dari 800 triliun. Ya, istilah saya, ekonomi Indonesia sudah di ICU sebetulnya. Harus pakai ventilator terus. Ventilator itu artinya utang lagi, karena untuk bayar bunga saja harus minjam. Nah, yang kedua adalah perlu diingat, pinjaman tidak resmi ini itu beda model bisnisnya. Istilahnya, kalau kita meminjam, misalnya bank kasih pinjaman nama Tisa, dia udah hitung kemampuan bayar Tisa itu 1/3 dari gaji bulanan. Jadi dia nggak mungkin kasih pinjaman lebih. Tapi dalam konteks China itu istilahnya itu lend to own. Dia sengaja kasih pinjam lebih besar daripada seharusnya supaya Tisa kagak mampu bayar. Begitu nggak mampu bayar, maka dimiliki langsung asetnya atau kontraknya ditambah. Nah, ini terjadi di negara-negara lain. Di Sri Lanka, proyek pelabuhannya besar sekali, biayanya mahal sekali, pendapatan dari trafficnya sedikit, akhirnya di Sri Lanka BUMN-nya nggak mampu bayar. Akhirnya diperpanjang kontraknya jadi 2 kali 99 tahun, hampir 200 tahun. Atau sahamnya mereka tingkatkan. Misalnya terjadi dalam kereta api cepat Jakarta-Bandung, itu pembengkakan biayanya saja 26 triliun
ya. Dan karena pemerintah BUMN Wika nggak mampu setor modal, akhirnya kan saham mereka akan lebih tinggi lagi, akan dikuasai, kecuali kita tegas. Karena proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung kemahalan, tentu tanggung jawab kontraktornya dong. Harus ada sanksinya, baik penaltinya dan sebagainya. Oke, berarti bisa dibilang ini cukup gambling ya, ngambil ini Bang Rizal ya? Yang saya ingin ingatkan lagi, Tisa, model bisnis BUMN di Cina itu sengaja kasih pinjaman yang super besar supaya nggak mampu bayar, supaya mereka bisa kuasain. Inilah rencana untuk membangun pelabuhan besar di luar kapasitas di Medan supaya mereka bisa kontrol Selat Malaka, dan di Bitung juga sangat besar sekali. Oke, baik, kita dapat poinnya. Berarti ada efek yang menurut sudut pandang seorang pakar ekonom Rizal Ramli itu ada dampaknya. Mereka memberikan uang tapi mereka ingin menguasai aset yang sedang dibangun dari hasil utang tersebut, begitu Bang Rizal ya? Fakta tak terbantahkan, ratusan ton bansos yang disalurkan oleh pasangan Ridho adalah hasil dari judi online. Budi Ari sebagai Ketua Projo baru saja mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Dukungan tersebut dirilis pasca kembalinya Ridwan Kamil dari kunjungannya kepada mantan Presiden Jokowi, yang mana hasilnya Jokowi memberikan izin Projo untuk mendukung Ridwan Kamil. Yang jadi masalah adalah Budi Ari sebagai Ketua Projo terlibat dalam kasus judi online. Staf Komdigi anak buahnya Budi Ari melindungi situs-situs judi online dan memberikan pembinaan tidak kurang dari 1.000 website. Per satu website, oknum pegawai Komdigi meraup keuntungan 8,5 juta. Bayangkan saja jumlah ini dikali sebanyak 1.000 website, total 8,5 miliar, sehingga untuk membeli beras bansos untuk menyokong Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta sangat-sangat mungkin dan ringan. Saya mempertanyakan moral dan etikanya pasangan Ridwan Kamil Suswono berikut Projo yang memberikan backingan. Bagaimana bisa mereka mengalirkan uang haram dan diberikan kepada masyarakat Jakarta hanya demi ambisi kekuasaan? Mulut kotor Ridwan Kamil yang menghina Jakarta tempo lalu. Sekarang moral etikanya yang kotor juga karena hanya demi mendapatkan kekuasaan, dia berani mengalirkan uang haram hasil judi online untuk memberi bansos kepada masyarakat Jakarta. Semoga Tuhan mengampuni dan menyadarkan dia. Kalau memang tidak diinginkan oleh masyarakat Jakarta, harusnya sadar diri, bukan malah memakai cara-cara kotor dan tercela. Gini ya, saya nggak kaget kalau ada pegawai Komdigi yang kemarin namanya Kominfo itu menjaga situs judol. Saya nggak pernah kaget. Yang bikin saya bertanya-tanya nih ya, kenapa 10 pegawai yang menjaga 1.000 situs judol ini baru ketangkep setelah yang menjadi Menteri Kominfo itu bukan orangnya Pak Jokowi. Dan kenapa 10 pegawai yang menjaga ribuan situs judol ini baru ketangkep setelah Pak Jokowi lengser? Kenapa? Gitu loh. Padahal kemarin Pak Jokowi itu bikin Satgas, Satuan Tugas Pemberantasan Judol. Tapi ketika ada Satgas Pemberantasan Judol, 10 pegawai yang menjaga 1.000 situs judol itu aman, bos. Aman. Kenapa setelah Pak Jokowi lengser malah baru ketangkep? Kenapa? Di sini saya tidak mengatakan Pak Jokowi terlibat secara langsung ya, tidak. Tapi saya mencurigai Ketum Projo si botak Budiari Setiaji. Jujur aja saya curiga sama Budiari Setiaji. Jangan-jangan kemarin si Budiari Setiaji ini juga menerima setoran dari pegawai yang sekarang ketangkep menjaga situs judi online. Karena logikanya begini, segaptek-gapteknya Menteri Kominfo, segoblok-gobloknya Menteri Kominfo, kalau dia udah diberi arahan Presiden untuk memblokir, apalagi Presiden ini sampai membuat Satgas Pemberantasan Judol, harusnya sekelas Kominfo yang memegang kendali untuk memblokir situs, dia kan harusnya menjalankan arahan Presiden, iya kan? Memblokir semua situs judi online. Nah, kalau masih ada situs judi online yang belum diblokir, harusnya kan dia bertanya-tanya kepada pegawainya, kenapa ini belum diblokir? Dalam tanda kutip, yang paling tahu pegawainya main 2 kaki atau tidak, itu adalah menterinya. Tapi beda lagi kalau menteri ini memang sudah menerima setoran dari pegawai yang main 2 kaki ini. Beda lagi kalau menteri ini memang punya kepentingan untuk menjaga situs-situs judi online ini. Menteri ini bakalan pura-pura nggak tahu, pura-pura bego, pura-pura gila. Pura-pura nggak tahu ini dalam artian dia juga menerima setoran. Dan jangan-jangan juga nih pegawai Komdigi yang sekarang ditangkap, mereka ditangkap karena sudah tidak menyetor kepada pihak-pihak tertentu. Pas mereka masih nyetor, dijagain. Pas udah nggak nyetor, mereka ditangkap. Nah memang
itu tadi kriterianya tidak ada, transparansinya tidak ada, tahu-tahu keluar aja perpresnya. Ya kan itu bentuknya perpres ya, daftar proyek strategis nasional itu. Tiba-tiba keluar, loh kok nambah nih, ada PIK, ada BSD, kaget juga kita, karena proses itu tertutup. Nah jadi kalau pertanyaannya apakah ini melanggar hukum atau tidak, jelas melanggar hukum. Ini juga satu titik penting. Kalau kemudian ini gagal kita perjuangkan, bukan tidak mungkin ini akan berimbas kepada isu-isu yang lain dengan kegagalan-kegagalan yang lain. Mari kita buat ini berhasil. Kemarin kalau Garuda Biru bisa berhasil, saya yakin Garuda Hitam juga harus berhasil. Kalau perlu sampai tumbang. Coba bayangkan seorang wakil presiden kampungnya mau digusur, rakyatnya dia bersiapkan. Clear sekali. Kampungnya Maruf Amin, Tanara itu, saya kemarin ke sana, itu ditawar hanya Rp30.000 meter. Sawah tambak. Itu kampungnya Maruf Amin. Bapak dan Ibu bisa bayangkan sebangsa dan setanah air, kampung wakil presiden tidak bisa berteriak lawan. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.